Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 untuk mata kuliah asesmen akan berdiskusi tentang tabel berapa? Tabel 2 ya. Tabel 2 mengenai refleksi penyusunan perencanaan pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan anggota kami dari kelompok 3. Yang pertama saya Muhammad Saifuddin yang terdiri dari Mbak Siva Fauzia, Mbak Fitratul Nazifa, Mbak Umi Haniatul Mutulifah, dan Mbak Dewi Naimah. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Dewi Naimah. Pada Mbak Dewi Naimah dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya mengenai refleksi penyusunan perancangan pembelajaran TARL pada saat TPL 1, yaitu ketika saya mempersiapkan perencanaan pembelajaran apakah sesuai dengan capaian pembelajaran saya ya mudah karena itu adanya dan standar yang telah ditetapkan dan merujuk pada kurikulum dan standar kompetensi untuk memahami capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap tingkat pendidikan. Di saat pembelajaran ada tantangan karena terbatasan sumber daya, yaitu sulit bagi saya untuk memberikan perhatian yang cukup pada setiap peserta didik karena adanya perbedaan pada kemampuan peserta didik. Karena setiap peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda sehingga perlu perencanaan pembelajaran yang tepat dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Untuk selanjutnya silakan Dani. Baik, ya, menurut saya refleksi penyusunan perencanaan pembelajaran TARL itu dalam mempersiapkan pembelajaran itu ada tantangan. Dalam mempersiapkan pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik yang disesuaikan dengan karakternya, potensi dan kebutuhannya. Namun peserta didik dalam fase perkembangan yang sama bisa memiliki tingkat pemahaman dan kesiapan yang berbeda. Oleh karena itu, pada metode model pembelajarannya dan cara penyampaian materi itu perlu divariasikan berdasarkan tingkat pemahaman peserta didik itu sendiri dan kesiapannya. Itu dari saya. Monggo yang lain pendapatnya bagaimana? Dari saya, refleksi pada penyusunan perencanaan TARL mudah karena langkah awal sebelum pembelajaran berlangsung perlu adanya asesmen diagnostik untuk mengetahui masing-masing siswa dengan gaya belajar yang beragam. Ada yang visual, terus audio, dan kinestetik. Kemudian juga sebagai guru perlu membuat media yang mencakup ketiganya guna memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sehingga sesuai dengan capaian pembelajaran. Adapun tantangannya itu karena melakukan persiapan perlu adanya kesesuaian dengan capaian pembelajaran dan kompetensi peserta didik dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik. Sedangkan dari keterlibatan saya dalam mempersiapkan asesmen mudah karena asesmen yang saya lakukan ialah melakukan dengan tanya jawab kesiapan peserta didik sebelum menyampaikan materi, serta tanya jawab berisikan pengulasan materi yang sebelumnya yang telah dipelajari dengan dikaitkan pada materi yang akan dipelajari. Adapun tantangannya sendiri yaitu tantangan yang dihadapi adalah ketika mempersiapkan asesmen di awal masih ada peserta didik yang belum bisa fokus dan memperhatikan guru secara keseluruhan.
Adapun perspektif saya tentang hasil asesmen yang telah didapatkan, mudah karena hasil yang didapatkan ialah guru dengan melakukan evaluasi dengan bantuan aplikasi Quizzes. Asesmen dilakukan di awal pembelajaran bertujuan untuk mengetahui kesiapan dan pemahaman peserta didik. Tetapi tantangannya perlu adanya penyesuaian terkait peserta didik yang belum mencapai fase capaian belajar, dan guru harus mengelompokkan peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran tersebut dan juga mengidentifikasi apakah perlu pengulangan atau pendalaman materi. Dan terakhir yaitu mengenai asesmen. Tantangannya yaitu tantangan yang dijumpai guru. Guru perlu merencanakan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Dan ketika guru telah merancang pembelajaran, kemudian guru menerapkannya dan memberikan evaluasi berupa tes formatif, dan juga untuk ketika hasil tes formatifnya muncul, hasilnya tidak sesuai dengan capaian belajar yang harus dicapai oleh peserta didik. Terima kasih. Menurut dari saya mengenai refleksi mudah, karena dari hasil asesmen diagnostik diperoleh data bahwa sebagian besar peserta didik menyukai gaya belajar visual dan audiovisual, sehingga dari data tersebut saya merancang pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran PowerPoint yang berisi berisi gambar dan video. Kemudian ada juga tantangan, karena yang pertama itu mempersiapkan pembelajaran yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang harus dicapai peserta didik. Kemudian disesuaikan dengan karakteristik potensi atau kekuatan peserta didik serta dengan kebutuhannya. Namun peserta didik dalam fase perkembangan yang sama bisa memiliki tingkat pemahaman dan kesiapan yang berbeda. Karena itu pada model pembelajaran, cara dan materi pembelajaran perlu divariasikan berdasarkan tingkat pemahaman dan kesiapan peserta didik. Silakan, barangkali teman-teman yang lain ada yang mau memberikan tambahan. Monggo Mbak Siva, barangkali ada pendapat yang lain. Keterlibatan saya dalam mempersiapkan asesmen awal mudah, karena keterlibatan saya dalam mempersiapkan asesmen di awal pembelajaran yaitu dengan mengulas kembali materi yang sudah dipelajari dan memberikan pertanyaan pemantik pada peserta didik saat melakukan tanya jawab. Selanjutnya, untuk perspektif saya tentang hasil asesmen, ada tantangan karena dari hasil asesmen awal dapat dilihat ada peserta didik yang masih mengalami kesulitan dalam pemahaman materi. Dalam hal ini, guru dapat menyusun asesmen formatif untuk membantu peserta didik dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Kemudian, pemahaman saya dalam melakukan pembelajaran berdasarkan pada asesmen formatif terdapat tantangan. Guru harus memahami dengan jelas tingkat pemahaman dan keterampilan peserta didik di kelasnya. Dan yang terakhir, keterlibatan saya dalam melaksanakan asesmen formatif sebagai acuan dalam membagi kelompok tidak mudah, karena guru dapat menggunakan berbagai bentuk asesmen formatif, pilihan ganda, dan uraian untuk mengetahui capaian belajar peserta didik
Dari hasil tersebut, peserta didik dapat dikelompokkan berdasarkan capaian belajar yang perlu remedial dan pengayaan. Berikut refleksi dari saya, barangkali ada yang ingin menambahkan. Baik, kalau menurut saya, keterlibatan saya dalam mempersiapkan asesmen awal yang diberikan kepada peserta didik yaitu mudah, karena keterlibatan saya dalam mempersiapkan asesmen di awal pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik itu yaitu dengan mengulas kembali materi yang sudah dipelajarinya, melakukan kegiatan tanya jawab dan itu pertanyaan pemantik yang akan dipelajari oleh peserta didik. Kemudian perspektif tentang hasil asesmen yang telah didapatkan di awal ada tantangan karena menurut saya pada bagian ini pendidik harus menyesuaikan perlu atau tidaknya mengulangi materi pembelajaran. Apabila terdapat peserta didik yang belum memahami materi, lalu bagaimana model dan metodenya serta cara penyampaian materi kepada peserta didik ini, serta setiap pendidik perlu melakukan asesmen formatif untuk mengetahui tingkat ketercapaian pembelajaran peserta didik. Apakah dalam pencapaian tersebut menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan efektif untuk diterapkan di kelas. Pemahaman dalam melakukan pembelajaran menurut saya itu ada tantangan karena pada bagian ini sebagai tantangan bagi pendidik apabila dari perencanaan pembelajaran yang sudah dirancang ternyata hasil asesmen formatifnya pada saat kegiatan pembelajaran itu belum sesuai dengan capaian belajar sehingga pendidik perlu mengubah metode dalam kegiatan pembelajaran. Yang terakhir itu keterlibatan dalam melaksanakan asesmen formatif sebagai acuan dalam membagi kelompok itu mudah karena melaksanakan asesmen formatif baik refleksi, esai, pilihan ganda untuk mengetahui capaian belajar peserta didik. Hasil tersebut dapat diklasifikasikan kelompok belajar berdasarkan capaian yang perlu remedial dan pengayaan. Itu dari saya. Silakan yang lain, barangkali ada pendapat atau masukan. Terima kasih teman-teman atas refleksi dari hasil pengalaman PPL 1. Di sini saya ingin menanyakan pada teman-teman semua mengenai tadi. Suaranya Mbak, mohon maaf suaranya Mbak Tiwi kurang terdengar, kurang keras. Ini sudah kedengaran belum? Sudah, nah, ya begitu Mbak. Sudah. Ya dari hasil refleksi teman-teman tadi mengenai asesmen yang dilakukan di awal, menurut teman-teman itu apakah dari hasil asesmen di awal itu dijadikan sebagai acuan untuk merancang dan mengembangkan asesmen formatif yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan belajar peserta didik kelas. Mungkin teman-teman bisa sharing pengalaman waktu PPL 1 dari asesmen awal tadi. Apakah bisa hasil dari asesmen awal tadi digunakan untuk merancang dan mengembangkan asesmen formatif yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik? Terima kasih. Suaranya kurang jelas, Mbak. Putus-putus. Ya.
Eh, iku RPP-ne Mbak Dewi Naima tolong ditampilkan. Baik, berikut adalah tampilan dari modul ajar yang saya gunakan ketika praktik PPL 1 di SD pada kelas 1 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Tujuan dari kegiatan pembelajarannya adalah mengidentifikasi penggunaan tanda titik pada akhir kalimat, menuliskan tanda titik pada akhir kalimat, mengidentifikasi penggunaan ungkapan permisi, tolong, maaf, dan terima kasih, menggunakan ungkapan permisi, tolong, maaf, dan terima kasih. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat pada tampilan share screen yang sudah ditampilkan. Pada modul ajar ini saya menampilkan dari identitas modul sampai dengan kegiatan dan remedial serta asesmen penilaiannya serta lampiran-lampiran yang berisi LKPD dan ajar dan gambar pengayaan dan remedial. Silakan teman-teman, mungkin di modul ajar yang sudah saya share ada beberapa komentar atau saran. Terima kasih. Untuk mengenai RPP yang sudah Mbak Dewi Naima tampilkan tadi, menurut saya sudah baik dan mengenai media pembelajarannya juga bagus. Akan tapi tadi untuk kursornya kurang ke bawah lagi Mbak, soalnya tampilannya yang atas tok gitu. Itu menurut saya. Ke bawah Mas, tapi sinyalnya kurang mendukung. Tadi kan sudah tak share di grup, bisa dilihat di laptop masing-masing. Kalau tadi tampilannya kurang ke bawah, mungkin bisa di download dulu teman-teman.
Iya tadi soalnya tampilannya cuma bagian atasnya toh udah ke bawah. Tadi udah tak share sampai bawah Mas, kursornya udah sampai bawah, sinyalnya enggak bersahabat. Apaan sih? LK ya. Punyaku. Izin menambahkan, menurut saya modul ajar yang dibuat oleh Mbak Dewi Naimah sudah bagus, akan tapi belum ada asesmen diagnostik untuk mengelompokkan kebutuhan gaya belajar peserta didiknya. Kemudian model pembelajaran yang digunakan masih model pembelajaran ceramah. Refleksi peserta didik dan pendidiknya juga tidak ada. Untuk bahan bacaan peserta didik dan pendidiknya juga tidak ada. Glosariumnya juga tidak ada. Terima kasih atas masukannya. Baik, mengenai tadi asesmen diagnostik ya, itu saya gunakan dalam bentuk observasi dan aktivitasnya untuk Maaf Mbak, kurang keras. Ya, baik. Mengenai asesmen diagnostik tadi, saya menggunakan observasi dan dengan aktivitas pengamatan langsung. Jadi untuk lembar teknisnya belum saya tampilkan. Soalnya kan saya melakukannya pengamatan secara langsung. Untuk glosarium dan apa tadi Mbak Sipa? Refleksi peserta didik pendidik sama bahan bacaan peserta didik belum ada Mbak. Untuk model pembelajarannya juga masih model. Baik, untuk refleksi peserta didik tidak saya tampilkan pada modul ajar karena itu saya tanyakan ketika di akhir pembelajaran. Karena untuk kelas 1 mungkin agak kesulitan apabila diberikan lembar untuk refleksi mereka dalam kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Dan model pembelajarannya itu saya menggunakan ceramah dan kerja kelompok. Itu maksudnya gimana Mbak Sipa, menanyakan tentang model pembelajaran yang saya gunakan atau model pembelajarannya itu tidak tampil dalam kegiatan pembelajaran? Model pembelajarannya tidak ditampilkan di modul ajar. Mbak Dewi menggunakan model pembelajaran apa? Gimana? Saya menggunakan suaranya putus-putus. Mbak Dewi menggunakan model pembelajaran apa?
Saya menggunakan model pembelajaran ceramah dan kerja kelompok. Oh, berarti tidak memakai model pembelajaran PBL atau PJBL ya, Mbak? Iya, belum. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Ya. Ayo yang lain bisa menambahkan Mbak Hani atau Mbak Nadifa. Ingin bertanya, Mbak Dewi, mungkin bisa dijelaskan mengenai di sini kan ada lampiran asesmen atau penilaian, di sini ada pedoman penilaian. Nah, mungkin bisa dijelaskan dari penggunaan lampiran ini, Mbak. Soalnya di sini ada kemampuan berdiskusi, yang satunya ada kemampuan memahami materi, tapi di sini ada kriterianya. Nah, dari kemampuan memahami materi ini yang digunakan asesmennya seperti apa? Untuk halo. Iya. Ya, Mbak Dewi. Tadi mengenai asesmen ya, asesmen yang saya gunakan itu secara tertulis. Yang pertama saya lakukan itu memberikan Hilang. soal. Soalnya tidak Kompresor. Halo. Halo. Kompresor, Mbak. Kedengeran toh? Nah, Suaranya. jelas. Nah, tadi Mbak Umi kompresor tuh. Oke, untuk tadi pertanyaan dari Mbak Nadifa mengenai asesmen yang saya gunakan. Ya, Mbak Nadifa. Ini lebih tepatnya mengenai lembar asesmen pedoman penilaian. Di sini kan ada kemampuan berdiskusi sama sampingnya ada kemampuan memahami materi. Nah, sedangkan di situ ada kriterianya tersendiri. Cara penggunaannya itu gimana, Mbak? Ya, saat saya melakukan penilaian, itu saya melihat kemampuan berdiskusi dari masing-masing kelompok setiap siswa. Untuk mereka yang sudah memahami maaf, untuk mereka ketika mengerjakan tugas kelompok, saya melihat bagaimana mereka berdiskusi. Untuk kriterianya kan itu ada 4, 3, 2, 1. Bagi mereka yang sudah sangat mampu untuk berdiskusi, saya memberikan nilai 4, dan untuk yang kemampuan di bawahnya saya memberi nilai 3 ataupun 2. Dan sama halnya seperti kemampuan memahami materi, ketika saya menjelaskan itu saya sambil mengamati dari setiap peserta didik. Misalnya saat saya selesai menyampaikan materi, saya menunjuk beberapa peserta didik dan menanyakan tentang materi yang telah saya jelaskan. Di situ saya bisa melihat apakah mereka sudah memahami materi yang disampaikan atau belum. Mungkin seperti itu penjelasannya, Mbak Nazifa. Oh iya, terima kasih Mbak Dewi. Berarti ini lebih kepada asesmen yang formatif itu ya. Jadi tidak menggunakan seperti yang soal-soal di lampiran ini seperti yang untuk remedial,
soal tertulis ini berarti enggak ya Mbak? Berarti lebih kepada prosesnya ya? Ya, dan ya untuk yang soal ini juga kan bisa untuk nilainya mungkin bisa digabung dengan saat saya mengamati dan mereka ketika mengerjakan hasil pekerjaan mereka pada hal yang sudah saya bagikan begitu. Ya Mbak Dewi, terima kasih penjelasannya. Sama-sama. Untuk teman-teman semua, mungkin ada yang ingin memberikan masukan dari modul ajar yang sudah saya share. Kalau tidak ada lagi, saya terima kasih atas masukannya dari teman-teman semua. Untuk selanjutnya, saya alihkan ke Mas Moderator. Baik, Izin menambahkan, Mbak. Izin iya. menambahkan. ya, Silakan. Untuk bahan ajarnya bisa dilampirkan di modul ajarnya. Sudah ada, itu cuma nggak ada tulisannya. Itu kan enggak lupa kasih keterangan di atasnya ini loh, apa remedial. Itu kan ada potongan-potongan huruf. Ya. Ya, Mbak. Bahan ajar yang saya gunakan. Itu tidak media, Mbak. Apa? Gue Itu bukan media pembelajaran. Itu kan bahan ajar toh, kan sesuai dengan konteks sesuai dengan materi yang saya ajarkan itu termasuk bahan ajar. Kalau media itu saya menggunakan laptop sama proyektor. Oke, Mas Moderator bisa dilanjut. terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan terima kasih juga kepada Mbak Dewi Naima yang sudah mempresentasikan bahan ajar atau RPP-nya tadi. Dan apakah kita akan lanjut lagi? Atau bagaimana ini? Udah mau 34 menit. Iki jam piro? 7:30. Mau dinteni Charisma aku seneni we. Ditutup we. Upload nang di YouTube ya? Cukup Mas. Emang di-upload Mas? Hah? Di YouTube. Oh iya wis. Di-upload toh. Kan engko dikai link e. Mbak kira mah di-upload ning Drive. Terus kuwi. Suwen mending YouTube cepet. Ya, Mas. Oke. Punya itu saja. Siap. Lali diedit, Mas. Meneng-meneng mau, Mas. Alah ora sakit kita. Angger langsung upload lah wis. Mbak Sipa, ngomong apa? Mbak Sipa kuwi mike ora dinyalake ora wis ngomong. Ngomong apa? Wah, apa? Foto saya. Oke. Kok nang nggonku gak ono sing ketok ya wajah. Sinyale sinyal sampean menang wae gambare kok. Besok Mbak tak tumbas nganu tower.
Piro Mbak regone nak murah aku tak melu ah. Foto. Siap. Iku tak share, Mbak. Tenang. Ya Mas ditutup. Gayanya piye gayane? Foto sik urung ah. Mbak Dewi aku ngerti wajahmu kudu guyu terus kok. Ah, 1, 2, 3. Dah. Mbak Cipa rak Aku ketok katon. apa ora, Mas? Hah? Ora. Ketok apa? Ket sapa? Ketok. Aku ora ketok kok. Oh, ketok. Tapi lagi mangap ketok. Ngelek nah aku. baleni lagi mangap mau. Apa sih mangap? Sampean Sampean mau iki. Pasti nyala lagi ngelek nah. Ulangin HP suwe lah. 1, 2, 3. Dah. Ketok. Oke. Mas rambut tutup ya. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah teman-teman luangkan untuk berdiskusi pada malam hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan bersama pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya pribadi Muhammad Saifuddin, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you.